Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar bab 3 ya di modul MTCNA. Networking Models. Outline satu konsep TCP/IP model, 3 encapsulation dan decapsulation, 4 OSI layer model ya. Konsep, jaringan komputer mengacu pada perangkat kompetensi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Aturan tersebutlah yang disebut networking models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model ya. Before open networking model exist, each vendor create their own networking model. On 1974, IBM create 7 System Architecture Network atau disingkat dengan SAN ya. Other vendor also create their own networking model. After open networking model exit, each vendor use same networking model that can communicate each other. TCP/IP model merupakan jenis networking yang saat ini common digunakan. Mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utama yang berbeda network bisa saling berkomunikasi ya. Untuk membantu dalam memahami setiap networking model dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi TCP atau IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network TCP atau IP model lebih mudah dibagi menjadi 5 layer. Ya, seperti inilah untuk gambarannya. TCP/IP application layer berfungsi sebagai yang terbuka dan dengan aplikasi. Contoh service dari application layer seperti HTTP, PVP3, SMTP, IMAP, SSH, DSB dan sebagainya. HTTP digunakan ketika kita mengatur sebuah web browser. Ya, seperti ini. TCP transfer layer. Fungsi dari transfer layer ini memberikan application layer atau transfer data. Transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming game dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Oke. TCP/IP network layer hanya dapat satu contoh IP, hanya terdapat satu contoh yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, guna berfungsi untuk menangani koneksi dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan address yang unik. Addressing merupakan IP address yang perangkat itu sendiri ya. Router merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh IP yang digunakan network layer guna mengatur lalu lintas data yang akan dikirim ke address tujuan. Oke, seperti itu ya. Nih gambarannya. Network layer IP inter protokol terdapat dalam network layer ketiga OSI ya. Digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan seperti ini, komunikasi. Ini kirim data ke sini, ini ke sini gitu. Terdapat dua jenis IP address, versi 4 pengelamatan 32 bit terjadi terbagi menjadi 4 blok. 4 blok ya. Setiap blok ada 8 bit. Seperti ini ya, 8 bit ini. macOS ini IP versi 6 menggunakan pengelamatan 128 bit terbagi menjadi 8 ya. Nah, 8 blok. Setiap blok ada 16 bit. macOS segini. Dan seterusnya. 36 gini. 340, 282, 366, 366, 920 dan seterusnya. Oke. Data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Fitur yang ada di dalam data link ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu mendeteksi error tanpa recovery ya. Addressing digunakan pada data link ialah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, apa yang digunakan untuk penghubungan device. Encapsulation dan decapsulation. Encapsulation merupakan proses membungkus data dengan header
pada setiap layernya. Jika decapsulation merupakan kembalikannya ya dari encapsulation. Decapsulation itu kebalikannya, Cok. Iya gitu. OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP karena untuk dari sisi perkembangan protokol modelnya TCP lebih dominan daripada OSI layer seperti itu. Sebelum networking model ada, setiap vendor memiliki networking yang masing-masing karena setiap vendor memiliki komunikasi sulit dilakukan. OSI layer biasa dipelajari dan mudah dipahami. OSI model jadi membangun jaringan komputer sangat besar usahanya karena banyak vendor yang memiliki networking sendiri dan mencari agar bisa saling berkomunikasi antar sesama vendor. Oleh karena itu dibuatlah suatu model spesifikasi minimum oleh ISO pada tahun 1984 yang biasa disebut OSI 7 layer. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Ya, seperti ini 7 lapisannya. Aplikasi presentasi session transfer network data link physical. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan bab 3. Terima kasih.